Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di kelas virtual kita pada hari ini dengan mata pelajaran kemuhammadiyahan. Untuk pelajaran kelas virtual hari ini kita akan sedikit membahas kepribadian Muhammadiyah. Tentunya dengan guru yang selalu baik insya Allah, saya sendiri yaitu Muhammad Aufa Kumaras Cipta SPD insya Allah. Dan untuk pembelajaran pada hari ini insya Allah kita akan melakukan kelas virtual ini kurang lebih 30 menit ya, kurang lebih. Sebelumnya, apakah anak-anak yang menonton kelas ini keadaannya baik ya? Semoga selalu baik ya anak-anak ya. Dan untuk presensi nanti anak-anak bisa mengetik nama anak-anak di kolom komentar, nama lengkap, dan dilanjutkan dengan kelasnya kelas berapa begitu. Oke, sebelum kita memulai rangkaian pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa qadurani fahma. Dan untuk anak-anak sekiranya yang keadaannya masih kurang sehat atau terkena musibah ya, kita doakan agar anak-anak bisa sehat kembali dan bisa melakukan kegiatan seperti semula. Oke, materi kita pada hari ini yaitu kepribadian Muhammadiyah. Ada 4 pembahasan yang insya Allah kedepannya akan kita bahas. Yaitu yang pertama tentang definisi kepribadian Muhammadiyah. Yang kedua adalah latar belakang perumusan kepribadian Muhammadiyah. Yang ketiga ada matan kepribadian Muhammadiyah. Dan yang terakhir ada nilai-nilai dalam kepribadian Muhammadiyah. Sebenarnya sebelum saya memasuki materi ini, saya akan sedikit bertanya ya kepada anak-anak. Semoga saja anak-anak masih mengingat ya materi kita yang sebelumnya itu mengenai sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri sudah berdiri di Indonesia sudah lebih dari 1 abad ya, dan memiliki kekuatan di berbagai bidang, politik, budaya, sosial, bahkan pendidikan begitu. Muhammadiyah sendiri juga sudah sedikit banyaknya membantu atas keberlangsungan daripada negara kita sendiri, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia secara material ataupun non material. Ya, Bapak harap juga jika anak-anak yang belum secara penuh memahami berdirinya Muhammadiyah, mungkin nanti bisa cek lagi pembahasan tersebut di link YouTube yang nanti akan Bapak cantumkan di kolom deskripsi begitu, agar
nantinya anak-anak masih tetap bisa mengingat dan mengetahui bagaimana berdirinya organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Baik. Oke, kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kepribadian Muhammadiyah. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu kepribadian. Jadi anak-anak, sebelum kita memasuki secara lebih mendalam mengenai kepribadian Muhammadiyah, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kepribadian. Jadi kurang lebih di sini ada 3 pengertian atau definisi dari kepribadian itu sendiri, yaitu kepribadian adalah sesuatu yang ada di dalam individu sebagai sistem yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang kedua, ada kepribadian adalah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik yang menentukan dan dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus. Dan yang ketiga, ada kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan-kebiasaan seseorang, baik jasmani, mental, rohani, emosional maupun yang sosial. Nah, anak-anak, dari ketiga pengertian ini dapat kita pahami bahwa kepribadian itu adalah salah satu ataupun sesuatu yang ada di dalam masing-masing individu yang mempunyai ciri khas ataupun karakter masing-masing individu tersebut dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi kepribadian itu bisa dikatakan seperti respon diri kita terhadap lingkungan sekitar kita. Itu akan membentuk kepribadian kita ataupun watak, ya, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana kepribadian kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, dari sini maka dari itu bisa kita simpulkan bagaimana kepribadian Muhammadiyah itu. Oke, kita lanjut. Nah, dapat diyakini ataupun diperoleh bahwa kepribadian Muhammadiyah itu sifat yang memiliki karakter yang kuat dan tidak dimiliki yang lainnya, serta menjadikan keunikan tersendiri bagi Muhammadiyah dengan organisasi lainnya. Jadi bagi kepribadian Muhammadiyah tersebut ada suatu hal yang dimiliki hanya oleh organisasi Muhammadiyah dan tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Dan itu memiliki karakter yang kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa digoyah. Dan itu juga yang membuat organisasi Muhammadiyah hingga sampai sekarang masih berdiri kokoh dengan segala prinsip atas kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Begitu. Baik, mungkin dari beberapa penjelasan bisa anak-anak pahami, ya, bagaimana kepribadian Muhammadiyah itu. Nah, tentunya dalam kepribadian Muhammadiyah terdapat tolak ukur, yaitu yang diambil dari surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, setelah sedikit banyaknya kita membahas tentang kepribadian Muhammadiyah itu apa, kita melanjutkan bagaimana munculnya begitu, ya, kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kepribadian Muhammadiyah itu
merupakan rumusan resmi serta doktrin ideologi oleh Perserikatan Muhammadiyah pada Muktamar ke-35 di Jakarta tahun 1962. Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian, kepribadian Muhammadiyah ini dijadikan sebagai pedoman bagi Muhammadiyah dalam melakukan amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah hingga kini. Adapun latar belakang yang memicu ataupun yang membuat munculnya kepribadian Muhammadiyah itu. Yang pertama itu di latar belakangnya oleh politik Indonesia yang tidak menentu pada saat itu, pada zaman itu ya. Politik Indonesia sangat tidak menentu, kemudian dikarenakan berbagai hal dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengatakan semuanya tetap menganut kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena hal tersebut juga Indonesia, negara kita memasuki era demokrasi terpimpin begitu. Namun tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu ya. Di sisi lain ada partai yang memang memiliki ideologinya sendiri, yaitu ideologi komunis. Di sini dikatakan kelicikan PKI ataupun Partai Komunis Indonesia. Kelicikan PKI ini bisa terlihat pada penyimpangan daripada keputusan Presiden pada saat itu. Seperti contohnya Pancasila yang dijadikan Ekasila. Selanjutnya jabatan Presiden seumur hidup ataupun ya tidak seperti saat sekarang begitu. Dan terpusatnya ataupun puncaknya dari kelicikan PKI ini adalah terpusatnya keseluruhan kekuasaan di tangan Presiden begitu. Melihat keadaan seperti itu, Majelis Syuro Muslimin Indonesia menentang konsep tersebut atau juga disingkat dengan Masyumi, itu yang menentang konsep tersebut. Nah, mengapa Masyumi bertentangan dengan hal tersebut? Jika saya telaah begitu ya, maaf mungkin jika ada juga pengamat Muhammadiyah yang menonton kelas virtual ini, mohon koreksinya jika saya salah. Saya hanya menelaah menurut pendapat saya mengapa Masyumi itu menolak gitu ya dengan konsep yang diberikan oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, dengan alasan yang pertama itu di sini saya uraikan begitu, permasalahan yang memicu cikal bakal kepribadian Muhammadiyah, dan itu juga salah satu yang membuat Masyumi ataupun musyawarah tadi tidak setuju dengan konsep PKI tadi. Pertama, Masyumi itu secara tidak langsung ada beberapa anggotanya dari orang-orang Muhammadiyah yang menyebabkan penyerangan PKI dengan dalih bahwa Masyumi adalah Muhammadiyah. Jadi menyebabkan penyerangan PKI ini adalah organisasi PKI menyerang Masyumi dengan dalih atau alasan Masyumi adalah Muhammadiyah begitu. Dan yang kedua, mulai muncul rasa kepemimpinan yang dominan dari orang-orang Muhammadiyah yang ada di Masyumi.
Hal ini juga menyebabkan kegelisahan Muhammadiyah itu apakah sebagai organisasi dakwah ataupun organisasi politik. Padahal di dalam hakikatnya, di dalam diri organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah. Dan puncaknya, salah satu anggota organisasi Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Fakih Usman memberanikan diri untuk mengajukan perumusan kepribadian Muhammadiyah. Dan hal ini menjadi cikal bakal dari sebuah kepribadian Muhammadiyah. Jadi, bisa saya ataupun Bapak pahami begitu, di saat PKI melakukan pemikiran bahwa Masyumi adalah Muhammadiyah, itulah yang membuat warga Muhammadiyah menjadi gelisah. Apakah Muhammadiyah ini tidak ada kepribadian begitu, sehingga sampainya organisasi PKI mengatakan bahwa Masyumi adalah Muhammadiyah. Padahal dua organisasi itu berbeda begitu, walaupun memang anggotanya kebanyakan dari Masyumi itu ada di Muhammadiyah begitu. Sebetulnya juga di Kiai Haji Fakih Usman ini tidak serta-merta untuk mengajukan perumusan kepribadian Muhammadiyah, tetapi dalam ceramahnya yang kalau tidak salah itu di Mualimin Jogja, itu ceramah tentang apakah Muhammadiyah itu, ya kalau tidak salah ya, mohon nanti netizen ataupun pendengar kelas virtual ini jikalau ada yang kurang tepat yang saya katakan, boleh mengkoreksinya di kolom komentar begitu. Selanjutnya, alhasil pada Muktamar ke-35 di Jakarta diresmikan kepribadian Muhammadiyah dengan berbagai masukan serta kajian-kajian yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Tentu saja tujuan ini agar tidak terjadi lagi yang namanya penyamaan ataupun satu organisasi dengan organisasi lain itu disamaratakan bahwa dua organisasi ini sama. Padahal tidak begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pesan kepribadian Muhammadiyah. Tentunya kepribadian Muhammadiyah tidak muncul serta-merta seperti muncul tiba-tiba di atas permukaan. Tentu tidak. Tentu saja melalui beberapa hal seperti hakikat Muhammadiyah ataupun perumusan ini isinya ya, isi perumusan kepribadian Muhammadiyah tersebut. Itu ada hakikat Muhammadiyah, dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat Muhammadiyah. Yang pertama, anak-anak, ada hakikat Muhammadiyah. Sebenarnya Muhammadiyah itu apa? Organisasi politik kah? Organisasi dakwah atau apa? Jadi di sini dijelaskan ada dua Muhammadiyah, yakni persyarikatan atau organisasi yang merupakan gerakan Islam. Yang pertama, organisasi sebagai persyarikatan atau organisasi. Dan yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dan hal ini mengacu pada surah Al-Imran ayat 104. Adapun selanjutnya, dasar amal usaha Muhammadiyah. Di sini ada kurang lebih 6 dasar amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama itu, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi, bagi warga Muhammadiyah,
dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dalam sebuah organisasi Muhammadiyah, haruslah orang tersebut berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat hanya kepada Allah, agar terdapat rasa takut jikalau terbesit di hati warga Muhammadiyah untuk melakukan eh, kelicikan begitu, agar dia mengetahui bahwa hanya Allah lah, hanya Islam lah agama yang sebenar-benarnya patut kita jadikan pedoman dan patut kita sembah, hanya Allah Ta'ala begitu. Selanjutnya, hidup manusia bermasyarakat atau sunnatullah. Ya benar, hal ini juga eh, hal ini juga eh, bergaris lurus lah ya, sebanding lah, bahwa manusia itu makhluk sosial begitu, yang tidak dipisahkan, yang tidak bisa hidup sendiri, harus bermasyarakat, bersosial. Yang ketiga, ada meyakini agama Islam adalah satu-satunya ajaran yang mampu menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, ada menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Dan kelima, ada ittiba atau mengikuti terhadap langkah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir ada melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya ada pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Ada 3 di sini saya jabarkan begitu. Yang pertama itu berpegang teguh terhadap ajaran Allah dan Rasulnya di surah Ali Imran ayat 19 dan 85. Selanjutnya bergerak membangun segenap bidang dan lapangan. Dan terakhir ada menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Perlu diketahui bahwa warga Muhammadiyah dalam menjalankan tugasnya tentunya selain sebagai warga Muhammadiyah juga sebagai makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita hidup di sini tidak hanya melakukan segala kebaikan, tetapi juga meminta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kepribadian Muhammadiyah ataupun 10 sifat begitu. 10 sifat Muhammadiyah. Ini keputusan pertama tadi yang ke-35 tahun 1962. Ini saya ambil di Times ID begitu. Jadi di sini kurang lebih ada 10 ya. Yang pertama itu ini nih, kita bisa geser dulu. Oke, yang pertama itu ada beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Tentu hal ini menjadikan warga Muhammadiyah syarat akan kesejukan, tidak terlalu cepat mengambil keputusan, karena memang dalam beramal dan berjuang harus mengutamakan yang namanya perdamaian dan kesejahteraan. Dan yang kedua, memperbanyak teman, kawan, dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Tentunya sebagai warga Muhammadiyah, tentu kita harus berlapang dada. Karena mungkin di setiap statement dari organisasi Muhammadiyah ada beberapa yang bertentangan dengan masyarakat lainnya. Dan juga kita sebagai warga Muhammadiyah harus berlapang dada menerima dan tetap dengan pandangan yang luas, pandangan yang tidak stuck di situ saja, tetapi selalu berpegang teguh dengan ajaran Islam. Itu.
Dan yang keempat ada sifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala kelapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 21 bahwa suri teladan Muhammadiyah itu ya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, ada kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya. Tentu saja di sini kita bisa melihat bahwa kelapangan dada warga Muhammadiyah itu ini terlihat dari sifat Muhammadiyah itu sendiri, yaitu kerjasama dengan golongan Islam manapun gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pandangan-pandangan berbeda, dan itu juga akan mengembangkan pandangan kita terhadap Islam secara utuh dan menyeluruh. Dan yang kesembilan, ada membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bersifat adil dan kolektif ke dalam dan ke luar dengan kebijaksanaan. Gitu. Dan yang terakhir, ada nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah begitu. Di sini kurang lebih saya cantumkan ada 8 nilai-nilai terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, bekerja sama dengan sesama. Dan yang keempat, bersikap adil terhadap sesama. Menjadi pribadi yang senantiasa taat hukum. Selanjutnya, menumbuhkan sikap toleransi terhadap sesama. Menyantuni anak yatim piatu atau orang tidak mampu. Dan terakhir, menjauhkan diri dari praktik kekerasan. Mungkin dari Bapak materi tentang kepribadian cukup hingga nilainya terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Kurang lebih nanti setelah anak-anak menonton video ini dan memahami isi ataupun alur ya bagaimana kepribadian Muhammadiyah itu terbentuk. Adapun nanti Bapak meminta anak-anak sekalian untuk mengerjakan tugas begitu ya. Tugas tentang kepribadian Muhammadiyah. Mungkin nanti tugasnya bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya begitu. Dan tugasnya juga tidak berat-berat banget karena kita juga dalam kondisi COVID-19 ya, pandemi yang mana juga kita harus meningkatkan imun tubuh dengan banyak istirahat dan olahraga secukupnya. Untuk tugasnya sendiri, Bapak minta anak-anak membuat rangkuman atau ringkasan terhadap alur daripada terbentuknya ataupun munculnya kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Anak-anak bisa tulis tangan ataupun diketik juga boleh, ataupun juga dilukis, digambar begitu dengan skema-skemanya. Tidak Bapak serahkan kepada kalian gimana kalian mengeksplorasi diri kalian untuk mengerjakan tugas. Walaupun dengan
cara yang tidak sama, tapi itu juga yang memberikan eh, apa ya titik balik agar pembelajaran virtual ini tidak membosankan. Dan juga saya mau melihat dari metode yang anak-anak buat nanti, eh, hal apa metode tersebut juga akan menggambarkan kepribadian anak-anak sendiri. Banyak sekali yang bisa ditulis tangan, monggo, bisa diketik juga nggak apa-apa. Atau yang punya eh, keahlian di bagian seni, boleh boleh digambar boleh dengan bentuk yang tidak membosankan, boleh, tetap dengan tujuan untuk melakukan pembelajaran yang tidak membosankan selama pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk kelas virtual kita hari ini. Bapak harap untuk kelas-kelas virtual berikutnya kita bisa lebih termotivasi ya, walaupun dengan keadaan seperti ini. Ya, anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan tetap bahagia. Jangan lupa ya, bahagia itu penting karena itu bisa mempengaruhi psikis kita dan juga mental kita. Ya sudah, Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Dan ingat, jangan lupa tugasnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti via email, ya, mengumpulnya via email. Nanti bisa, kalau yang dengan cara digambar, bisa difoto saja. Kalau yang ditulis juga bisa ditulis. Tapi kalau yang ketik bisa bentuk file aja, dokumen gitu. Nanti untuk filenya untuk emailnya bisa nanti saya cantumi di kolom deskripsi. Dan jangan lupa presensi ya anak-anak, di kolom komentar bisa ketik nama kalian dan dari kelas apa gitu, nama lengkap ya, dan kelas. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya anak-anak. Saya mohonkan maaf jika ada beberapa kata yang keliru dan beberapa kesalahan dalam penyampaian materi kepribadian Muhammadiyah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.